Bahlil sudah banyak ditempa ya dalam perjalanan hidupnya. Jadi salah satu figur anak muda yang survive ya. Bang Bahlil ini memang punya mental petarung dan mental menjadi juara ya. Dan apa yang dia dapat sampai saat ini memang melalui proses perjuangan dan bukan pemberian. Ibaratnya ya kita ciptakan gendang sendiri jadi indah aja gendang orang lain ya. Bang Bahlil terus terang sedikit menolak juga. Oh, menolak. Iya. Jadi kepala BKPM. Iya, kepala BKPM dan diyakinkan oleh Bang Erik ya kalau nggak salah pada waktu itu untuk nerima lah. Ya, tadinya menteri kepala BKPM, sekarang jadi menteri investasi. Iya, dari badan jadi kementerian kan. Iya, kata kalau beliau jangan, kita udah lama Dinda jadi chairman, jadi minister dong. Andai tapi kan Pak Prabowo juga udah menyampaikan juga kan kemarin kan, jangan yang nggak berkeringat ingin masuk kan kita kan gitu kan. yang berkeringat aja belum ada masuk ya. Oke, welcome to Total Politik dan hari ini kita bersama seorang proksi yang clear dan terpercaya. Proksinya siapa? LBP. Siapa tuh? Lord Bahlil Pater. Mana Bang Angga? Sehat, alhamdulillah. Gimana Lord Bahlil nih, Munaslup nih gimana Bang? Selalu ada isu Munaslup Golkar itu akar masalahnya apa sih menurut Abang tuh? Ya angin sepoi-sepoi aja tuh. Iya, sepoi-sepoi sih sepoi-sepoi, tapi kan walaupun sepoi ada yang meniupkan kan gitu kan. Kenapa selalu ada yang meniupkan kepada Lord Bahlil Pater nih menurut Abang? Iya, karena memang posisi Bang Bahlil saat sekarang ini kan sangat strategis ya. Samping ketum Golkar, Menteri SDM dan banyak hal-hal secara strategis ya. Pak Prabowo percaya dengan beliau lah, termasuk beliau juga sebagai ketua Satgas ya. Satgas gimana Bang? Hilirisasi kan. Karena kan salah satu program utamanya beliau juga kan melanjutkan apa yang sudah digadang oleh Pak Jokowi sebelumnya kan. Untuk hilirisasi ini kan Pak Bahlil yang melit lah ya. Seperti itu. Oh, jadi memang ini posisi yang secara natural akan terus digosipkan macam-macam Bang ya. Karena ya kuat sekali gitu kan. Ya memang nature Golkar sebagai partai terbuka ya. Ya idealnya kan yang bicara ini kan orang kan kader Gerindra bukan kader Golkar ya. Tapi kan Abang kader Bahlil. Ini lu Angga Wira sebagai dalam perspektif proksi yang clear dan terpercaya dari Lord Bahlil Pater. Itu. Ya Bahlil sudah banyak ditempa ya dalam perjalanan hidupnya. Jadi salah satu figur anak muda yang survive ya, menjalani kompetisi yang secara nature juga datang dari Indonesia Timur ya dengan berbagai macam keterbatasannya, dan beliau masuk arena elit juga nggak mudah kan, melalui proses yang panjang juga gitu loh. Jadi ya pementalitas kompetisinya, dan Bang Bahlil orang yang saya tahu senang sekali berkompetisi gitu ya. Memang dia suka ya. Nature-nya memang berkompetisi dari mulai ya di level nasional diawali dengan maju ketua umum AMPI pada waktu itu kan. Dan kalah. Ya dan kalah gitu. Dan akhirnya di 2015 ya maju di HIPMI gitu ya. Dan kebetulan saya pada waktu itu support beliau yang sama sekali di awalnya nggak diperhitungkan kan. Karena pada waktu yang dilawan itu kan memang ya pengusaha generasi kedua ya. Waktu itu ada 4 calon kandidat ya. Calon ketua umum ada Bayu Priawan Jokosetono, which is owner daripada Bluebird. Ada generasi keduanya Bluebird. Iya, ada Mas Priya Manaya Jan, anaknya Pak Jan Farid, dan Bagus Hermanto ya. Dan mereka kan sebenarnya udah generasi kedua semua ya. Ya, dan darah biru konglomerat. Gitu. Ya. Dan Bahlil dengan kekoreaannya ini ya. Iya, dan yang saya senang dari beliau orangnya sangat percaya diri ya. Dan boleh dibilang ya
beliau itu mau belajar ya. Nah itu yang memang harus dipunya oleh para aktivis ya, mentalitas, tapi juga harus tetap mau learning ya. Learning curve beliau itu sebagai pembelajar juga saya lihat sangat luar biasa ya. Dibuktikan dia juga nggak mau gelar doktornya ini kan bukan gelar doktor pemberian, dia survive gitu ya dengan segala dinamika yang terjadi. Tapi ini kan harusnya dicontoh oleh anak-anak muda Indonesia. Akhirnya gimana sih Bang? Sorry, agak loncat. Oke. Gelar doktornya Lord Bahlil gimana sih ininya? Kabarnya? Setahu saya kan UI sedang mengevaluasi pada waktu, tapi kelihatannya prosesnya masih berjalan aja ya. Nah, Oke. Bang, Ya. kita masuk ke kemampuan Bang Bahlil ini untuk berhadapan dengan establishment. Ya. Ya. Kan di HIPMI itu kan pelajarannya dulu bagaimana bahkan dari saat di Ya, AMPI. ya. Saya ingat Darah biru juga melawannya. Maman sama Dev Laksono itu kan lawannya kan dulu kan. Iya. Iya Maman kan? juga agak sama tuh sama Bahlil ya. Iya, agak mirip-mirip lah. Bukan darah biru lah ya. Iya. Nah, tapi Coba Bapak kan orang tuanya Orang tua elit bos. darah biru Kalbar. Iya. Darah biru. Iya, bukan darah iya, Elit betul beliau kan. betul betul. Iya. Betul Darah elit. biru. Betul Iya. betul. Tapi bukan elit nasional, iya. Bukan elit Golkar lah ya. Iya, bukan elit Golkar nasional. juga. Bang Maman kalau nggak salah orang tua tentara ya kalau nggak salah. Iya, iya kan. elit lah ya. Iya, iya, iya. Nah, di AMPI juga sama, walaupun kalah. Terus, Tapi kan yang dilawan bukan Dev Laksononya, Agung Laksononya kan. iya itu maksud Pada saya. waktu itu kan. Iya, Iya kan? maksud saya. Nah, yang kedua di HIPMI juga lawannya elit juga, Iya. ya kan, Iya. establishment. Iya. Dan sebenarnya di Golkar pun, ya kan, salah satu yang kita harus Iya. menerima fakta juga yang menganggap apa namanya, yang sering kali dianggap mempertanyakan Pak Bahlil kan sebenarnya orang-orang yang berasal dari kekuatan establishment juga. Betul. Sebenarnya kan yang Aristokrat lama aristokrat lah ya. lama yang Iya. dipahami Kaum oleh darah biru lah. kaum darah biru yang Iya. dipahami oleh publik Iya, gitu. Nah, Pemilik BPKB Golkar. nah, abang melihatnya apa sih yang mendasari Pak Bahlil ini bisa sangat yakin gitu berhadapan dengan kekuatan establish gitu. Iya. Kenapa lu nggak gabung aja? Apa susahnya buat lu bergabung? Kenapa harus melawan terus gitu? Ya ini melihat kompetisi-kompetisi Iya. yang juga Iya. sudah pernah Iya. dijalankan ya sama Bahlil. Kalau saya lihat Bang Bahlil ini memang punya mental petarung dan mental menjadi juara ya. Dan apa yang dia dapat sampai saat ini memang melalui proses perjuangan dan bukan pemberian. Saya rasa perjalanan hidup yang panjang itu ya menjadi modal dasar dia ya untuk berkompetisi terus. Nah, hingga akhirnya sampai boleh dibilang salah satu orang yang berpengaruh kan di negara ini kan gitu. Di pengalaman di IPI bisa bang ceritain nggak gimana Pak Bahlil ini bisa meyakinkan kelompok-kelompok, kan yang pemilih dia juga Ya. banyak dari kalangan establishment kan, Ya. IPI kan establishment semua. Betul. Itu gimana? Ada pengalaman yang bisa ceritain? Ya pertama di dalam konteks HIPMI juga beliau bukan ujuk-ujuk jadi elit HIPMI kan. Iya. Beliau juga berproses di HIPMI. Artinya mulai dari pengurus di tingkat kota Jayapura pada waktu itu, akhirnya masuk ke provinsi Papua dan berkompetisi sampai beliau jadi ketua umum HIPMI Papua ya di zamannya Bang Sandi pada waktu itu, ketua umum HIPMI Papua. Jadi memang dia udah tahu apa namanya gesturnya lah, nah, habitatnya nih, permainan nih, gamesnya sudah paham lah ya. Jadi artinya ya di samping mengandalkan kekuatan networking, tapi juga ya harus ada yang konkret juga yang di deliver gitu. Dan ini kan nggak semua orang punya dua kombinasi tool seperti itu. Tidak hanya mengandalkan kekuatan networking ya, elit misalnya gitu ya, dan mungkin juga secara kapasitas kompetensi personal tapi dia juga bisa membangun hubungan yang memang itu ada yang konkretnya lah. Nah ini yang mungkin take and give-nya pas ya? Take and give-nya gitu. Contohnya gimana? Coba ada nggak cerita yang bisa bang share di sini bang? Ya seperti yang Bang Bahlil sering sampaikan juga ya di Total Politik, artinya senior ini kan bukan dinilai dari hanya sisi kepangkatan di organisasi ya, ya kan, jangan sampai pangkat jenderal jiwa kopral gitu loh, ya kan. Kalau Bang Bahlil ini ya
dari zaman kopral udah jiwa jenderal gitu lah kira-kira. Jadi kan itu yang membuat dia punya magnet tersendiri ya, saya lihat ya. Dan ketika memang maju di HIPMI dan merupakan salah satu boleh dibilang galah atau batu loncatan dia masuk ke dalam elit nasional, ya dia benar-benar berkompetisi dengan kekuatannya sendiri yang dimilikinya. Itu mungkin nggak banyak orang mampu melakukan hal tersebut ya. Jadi menurut abang memang kalau pun ada isu untuk menggeser Bahlil atau memunaslup Bahlil, itu tidak akan semudah itu gitu bang. Menurut abang Iya pasti karena ini posisi yang sangat strategis yang Bang Bahlil sedang duduki, pasti kan ada saja yang ingin mengganggu ya hal tersebut ya. Tapi kalau kita lihat juga dari perspektif pemerintahan saat sekarang ini yang menginginkan adanya suatu stabilitas politik ya. Jadi ya saya rasa itu jauh panggang dari api lah ya. Jadi kelihatannya ya posisi Bahlil, apalagi beliau juga mendapatkan suatu mandat yang clear dari Pak Prabowo, dan KPI-nya baik secara konsolidasi organisasi di Partai Golkar ataupun juga target-target KPI beliau di Kementerian SDM selama ini yang kita lihat beliau bisa achieve ya. Contoh misalnya lifting minyak sekarang kan sudah melampaui target dari APBN ya. Kalau nggak salah malah per hari ini kemarin sudah mencapai 615-an barrel per day ya, yang dari target sekitar 600.000. Jadi saya rasa kan ukurannya kan tetap KPI atau achievement yang dicapai kan. Lalu masuknya dari mana pintunya kan, pintunya secara organisasi kan juga mau munaslup mau apa kan tetap harus ada arena yang dibuat kan. Jangan bikin arena sendiri kan, itu juga kan. Meskipun orang bilang juga Bahlil masuk ke arena juga waktu itu arenanya nggak ada. Iya, tapi kan secara faktual Pak Erlangganya faktual kan mundur dan tetap ada Munas pada waktu itu kan gitu. Jadi arenanya kalau nggak ada arenanya tetap Munas ya waktu itu ya. Tetap ada arena yang di situ ya, di mana tidak ada ikut berkompetisi kan, itu hal lain kan gitu ya. Nah, tapi isu munaslup ini kan juga seiring sejalan bang muncul setelah dalam konteks besar ada amnesti Hasto, ada isu juga ini semakin tanda-tanda semakin jelas nih kerenggangan antara Jokowi dan Prabowo, dan Bahlil dianggap salah satu wajahnya Jokowi lah di kabinet gitu. Abang lihatnya gimana? Saya rasa itu gorengan aja ya. Dan kalau dalam gesternya Pak Prabowo, karena kebetulan saya juga ya udah ikut beliau Pak Prabowo itu cukup lama ya di dalam Partai Gerindra dan di HKTI. Saya lihat beliau ini kan memang tipikal ksatria ya, tipikal pemimpin yang tahu menghargai seniornya ya, menghargai orang-orang yang memberikan support dan dukungannya. Jadi menurut saya isu yang mencoba merenggangkan Pak Prabowo dengan bukan hanya dengan Pak Jokowi tapi dengan presiden-presiden sebelumnya, itu saya rasa juga ya itu hanya isu aja ya. Karena Pak Prabowo juga selalu yang diinginkannya adalah bagaimana membangun suatu stabilitas ya politik yang ada, dan pastinya itu kan teman-teman juga dari total politik juga paham bagaimana juga kemasan daripada kabinet dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada memperkuat suatu stabilitas, karena beliau percaya dengan adanya stabilitas yang kuat ini program-program dari pemerintah ini bisa berjalan dengan baik gitu. Dan bahkan orang-orang yang memecat Pak Prabowo dulu aja masalahnya udah selesai kan hari ini kan, yang ikut memecat Pak Prabowo. Artinya ya jangankan yang dianggap rival abadi seperti Pak Wiranto misalnya kan, itu pun juga beliau tetap akomodasi. Dan kalau boleh dibilang kan juga peran daripada Bang Bahlil pada waktu itu ya di pemenangan kan cukup besar kan, dengan beliau ya tadi ada TKS ya, tim kampanye swasta ya kan, yang dipimpin langsung oleh beliau kan pada waktu itu kan. Beliau juga posisinya kan non partai ya pada waktu itu kan, hanya sebagai profesional ya, tapi kan karena keberhasilannya ada mengkolaborasikan itu, dan saya rasa mendapat amanah selanjutnya untuk menjadi ketum Partai Golkar kan. Ini kan juga bagian sebuah kompromi ya. Nah, menurut abang ini sekarang ancaman munaslup ini kalaupun ada, berarti maksudnya dari pengalaman yang ada selama ini kan Bang Bahlil
sudah terbiasa nih Iya. menghadapi konflik-konflik politik Betul, gitu kan. betul. Iya kan. Nah, dalam hal ini Abang melihatnya apakah yang menjadi kekuatan Bang Bahlil untuk menghadapi ini hari ini apa menurut Abang? Pertama, dia punya pilar utama juga kan, yang mensupport dia kan. Pertamanya networking daripada HMI yang itu juga cukup besar juga di Partai Golkar kan. Dan dia kan sebagai mantan bendahara umum kan, artinya Jenderal Bintang 3 juga kan. Di sisi lain kan ada networking daripada HIPMI juga yang memang daerah-daerah, dan saya lihat juga ya angkatannya Bang Bahlil dan di bawahnya itu udah banyak juga menjadi elit-elit Partai Golkar juga. Jadi saya rasa pilar itu yang menjadi kekuatan utama dia dalam dalam mengkonsolidasikan organisasi, dan dia sangat berhati-hati loh untuk bagaimana melakukan konsolidasi dan musda-musda di daerah kan. Lihat sendiri tidak serta-merta dia melihat untuk mengakomodir semua pilar-pilar elit juga yang ada di daerah kan. Jadi benar-benar saya rasa konsolidasinya sangat-sangat hati-hati juga ya, tidak main gerabak gerubuk lah. Dia pintar lah untuk mengakomodir mana-mana yang punya kekuatan dan untuk memperkuat Partai Golkar juga gitu. Ya artinya kan memang dalam politik mengakomodasi itu menjadi hal yang sangat penting kan Bang. Betul. Dan ini yang menjadi kekuatan utamanya Iya. Bang Bahlil. Dan akomodasi itu perkaranya paling penting adalah salah satunya take and give. Iya. Ya Ada salah take and satunya give, contoh ya kan? misalnya tadi yang dimention misalnya lawannya misalnya Dev Laksono gitu kan. Kan udah tetap menjadi wakil ketua komisi kan, dan dan itu kan bagian daripada akomodasi ya gitu. Walaupun mungkin spektrumnya juga sama-sama juga dalam keluarga besar HIPMI misalnya gitu ya. Jadi ya tapi ya Bang Bahlil juga punya strategi juga. Kalau memang tidak bisa bergabung ya silakan gitu loh kan. Silakan juga dengan permainannya sendiri gitu loh kan. Ibaratnya ya kita ciptakan gendang sendiri jadi indah aja gendang orang lain ya. Itu yang selalu beliau mention juga ketika berdiskusi bersama-sama kan gitu ya. Kan dan banyak yang percaya kan, termasuk Ari juga sering bilang rumus utama di Golkar kan siapa yang paling dekat sama pintu istana. Iya. Artinya presiden masih sure apa enggak, presiden masih happy apa enggak dengan Bang Bahlil. Kalau dari politik waktu itu misalnya kan kita tahu Pak Prabowo pengen pilkada kembali ke DPRD dan ketua umum pertama yang ngomong secara terbuka mengawal kan Bang Bahlil kan. Betul. LBP ini kan. Iya. Nah, itu gagasannya gimana Bang? Iya. Ya Bang Bahlil tentunya tetap mendengarkan aspirasi yang ada di bawah juga, tapi kan sekali lagi dia kan juga punya pengalaman, punya selera juga, pengalaman kan, baik sebagai pemain dan pelatih lah ya kan. Ya kan beliau juga berangkat dari daerah gitu kan, sudah sudah terbiasa juga kan dengan dinamika misalnya pilkada di daerah, dan apalagi kalau kita lihat KPI misalnya kemarin pemilihan ulang ya ada di Papua kan, ternyata kan menang kan calonnya diusung oleh Partai Golkar gitu loh. Saya rasa ya baik secara tugas beliau sebagai menteri dan di Partai Golkar, saya rasa KPI sampai saat ini ya beliau achieve. Tapi itu kan ini dengan Kanda Bahlil punya statement yang clear bahwa Golkar akan mengawal ide itu, sementara ide itu tidak populer nih so far ya Bang ya, karena menurut survei di atas 90% rakyat menolak itu. Ini kan ada resiko politik yang dia mau ambil dan dia sudah ambil untuk melaksanakan apa yang mungkin menjadi bayangan dan impiannya presiden gitu. Menurut Abang hitungannya menurut Abang gimana tuh? Iya, saya hampir mengenal Bang Bahlil ini 20 tahunan ya, semenjak kita juga masih sama-sama aktivis di HMI ya. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat-sangat matang perhitungannya ya, baik secara intuisi dan kalkulasi-kalkulasi lain. Dia sudah punya perhitungan yang sangat matang, dan langkahnya ini ibaratnya adik so tulis kakak so baca gitu kan. Jadi itu kan bisa lahir karena pengalaman, karena perjalanan yang beliau lakukan juga gitu. Jadi nggak hanya textbook ya, tapi dari pengalaman dan tapi kalau pengalaman soal pilkada langsung itu emang
Lord Bahlil sebabak belur itu juga merasakan pahitnya pilkada Karena langsung. kata Pak Prabowo, lihat nih, yang menang ini mukanya lesu, apalagi yang kalah katanya. Beliau pernah cerita pada waktu itu beliau sebagai bendahara umum Partai Golkar di Papua, dan beliau yang boleh dibilang ya yang mensupport lah ya pada waktu itu ya kompetisi di sana, dan pada waktu itu kalah kan, jadi dia merasakan betul bahwasannya ya dampak secara langsung ya, di samping mungkin udah habis dan mungkin ya karena kompetisi yang semakin tajam kan akhirnya ya bisa juga sisi lain yang saya lihat juga, jangan melihat di Jawa Dinda, kalau di daerah-daerah itu yang penduduknya cuma misalnya 100.000 itu kan apa namanya Nominalnya lebih gede ya, kan? dan apa namanya kerusakan komunikasinya juga terjadi ya terkeluarga, karena kan sedikit sekali pemilihnya kan. Nah itu juga yang selalu juga beliau sampaikan, dan kita kan juga sudah hampir 25 tahun ini kan dengan sistem pilkada langsung ini kan. Jadi ini mungkin ya bahan evaluasi. Kita juga nggak bilang bahwa itu jelek ya, tapi kan harus dicari demokrasi ini yang memang sesuai dengan ya taste dan kapasitas daripada masyarakat kita juga kan gitu. Iya, dan yang pertama ngomong akan mengawal dan mengevaluasi itu Kada Bahlil ini kan. Iya, positioning dia jelas ya sebagai partai politik pendukung pemerintah ya. Itu kan challenge sama resiko politiknya juga gak kecil. Betul, termasuk di SDM. Nah, kita lihat kan soal hilirisasi, gimana menghadapi dunia, krisis ekonomi. Terus kan kekuatan-kekuatan lama terutama nih Bang di dunia minyak nih kan. Kemarin kita tahu ada Reza Khalid yang juga pemain lama katanya yang coba ada terkena problem gitu, dan ini kan pasti langsung dihadapi sama Kada Bahlil nih gini-gini. Kalau di SDM sendiri challenge menghadapi kekuatan besar lama nih gimana Bang? Iya, pertama beliau selalu sampaikan ya yang terpenting memang kan semangat untuk melakukan perbaikan ya, improvement ya, dari tantangan yang memang juga nggak mudah ya. Bukan hanya di sektor hilir tadi ya, tapi juga di sektor hulu kan kita menghadapi suatu hal-hal yang memang harus dikerjakan secara serius. Dan sektor ISDM ini kan semuanya kan basisnya angka dan teknokratis ya. Mau ngebor sumur kan pastinya juga harus tahu secara apa namanya presisi juga, polisi ya juga yang harus diambil. Tapi sekali lagi ya beliau selalu sampaikan beliau tegak lurus sama perintah dan arahan daripada presiden, dan beliau terjemahkan dalam langkah-langkah yang terukur kan, dan sekarang tercermin juga dalam capaian-capaian yang kemarin juga kan baru rilis ya laporan di semester ini gitu ya. Jadi angka-angka yang bisa boleh dibilang ada ini juga mencerminkan kerja keras yang dilakukan oleh Bang Bahlil, dan itu nggak mudah. Contohnya misalkan di awal tahun kemarin kan beliau juga mengambil resiko ya soal tabung 3 kilo ya kan. Yang itu sangat tidak populer, walaupun memang ya faktanya memang ini harus dibenahi ya bro. Ini harus dibenahi banget karena kan kita tahu bersama subsidi pemerintah untuk ini juga besar sekali dan banyak yang tidak tepat sasaran gitu kan. Kajian-kajian dari lembaga-lembaga independen juga menyebutkan hampir separuh daripada subsidi LPG ini dinikmati oleh kaum yang harusnya tidak mendapatkan subsidi ini. Jadi memang sektor ini perlu kita kelola dengan baik, dan kalau kita tahu sama-sama kan LPG juga kan impor ya, impor gitu kan kita kita LNG ya, kita liquid natural gas ya. Jadi itu gas, bisa tuh buat gas kita itu C3C4-nya kecil. Jadi ya untuk dioptimalkan, makanya kan pemerintah juga sekarang mencoba untuk membangun infrastruktur ya, jar gas dan lain sebagainya, sehingga LNG itu juga bisa langsung dinikmati oleh masyarakat secara retail juga gitu. Nah Bang, ini kan juga di sektor SDM ini kan primary usernya Pak Bahlil, stakeholder yang terkait sama Pak Bahlil kan bukan orang kecil ini yang lebih banyak, tapi orang-orang besar gitu, pemain besar gitu. Nah salah satunya yang sempat rame ini juga soal ini Bang, gimana Kada Bahlil ini
berhadapan-hadapan dengan kekuatan-kekuatan apa namanya oil and gas lama atau mining lama. Tadi Budi sempat menyinggung soal Riza Khalid gitu misalnya. Tapi kan ada lagi misalnya Itu kan pasti nggak mungkin yang ngelawan tuh, ibaratnya ya, quote unquote ya. Ya, terus sekarang misalnya soal haji-haji gitu loh, Bang. Nah, ini kan banyak spektrum nih. Abang bisa kasih imajinasi kita nggak sih, Ya, memberikan gambaran dengan kita. kekoreaannya Bahlil yang terbiasa melawan old establishment. Nah, ini kan juga punya tante Pak Prabowo maunya ada tatanan baru lah. Yang jelas Bang Bahlil selalu Jangan umum-umum jawabannya, Bang. diskusi dengan kita juga bahwasanya apapun yang beliau lakukan ya pasti dia akan mereportnya secara langsung kan gitu. Jadi ya pastinya ketika ada langkah-langkah yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lama dan pastinya kan seperti dibilang juga ya akan ya ada geriak-geriak yang terjadi kan. Nah ini kan dikembalikan lagi kepada Pak Presiden kan, bentuk penanganannya atau bentuk treatmentnya seperti apa kan gitu. Iya kan, bukan butuh inovasi dan tangan-tangan apa ini nih kerajinan khusus dari Kanda Bahlil untuk merawat kayak gini kan. Ada nggak Bang cerita-cerita? Iya makanya gitu? karena dia kan memang punya talent khusus ya menurut saya yang nggak dipunyai oleh orang kebanyakan gitu loh ya. Beliau ini kan mampu bergaul dari level bawah sampai level atas gitu ya dengan cara beliau. Dan ini ya yang dan dia orang telaten ya, telaten untuk ya apa mencari solusi lah. Ibaratnya kan ada arahan, ada perintah, cuman bagaimana orang itu bisa menaati perintah tanpa tersinggung. Ada serangan balik yang serius nggak Bang terkait dengan upaya Kanda Bahlil untuk hilirisasi, untuk melawan tadi old establishment oligarki dibilang? Iya banyak lah. Kan di sosial media kan juga serangan kepada Bang Bahlil kan nggak ada habisnya juga. Selalu ada aja kan. Oh itu itu lu menyimpulkannya itu adalah feedback dari old establishment. Lihat aja di media-media tertentu yang terus ini kan pasti ada pesanan juga gitu loh kan. Ya orang perkara misalnya kemarin sama Pak Prabowo nggak salaman itu kan, padahal kan disuruh ya lu susul aja, bukan nggak salaman itu yang mau Pak Prabowo mau ke luar negeri itu kan. Itu kan juga digoreng dengan sedemikian hal kecil lah menurut saya, nggak substantif gitu. Itu kan juga nggak mungkin kalau nggak ada yang memanasi ya atau ya mentreatment hal tersebut gitu. Jadi nggak mungkin natural banget. Mungkin lah era sekarang itu kan berat natural ini. Tapi itu abang tahu pemainnya siapa? Ya nggak usah dibuka. Tapi abang tahu nggak? Ya ada indikasinya, ada indikasinya kan. Kan semua kan bisa di check and recheck kan. Jadi dikasih berinformasi juga di sini. Jadi dilempar ke kita bos kan. Bang tapi persoalan SDM ini nggak bisa dilepaskan dari Golkar loh. Ya. Karena pemainnya orang Golkar juga. Oh iya kan nih. Pemain sektor ekstraktif ini kan banyak kan dari Golkar juga. Iya kan, berarti kan old establishment kita ya Golkar. Iya makanya gue bilang. Artinya kan kalau misalnya Bang Bahlil gagal mengelola gajah-gajah di sektor energi ini Bang, bisa jadi juga gagal mengelola Golkar. Iya. Dampaknya itu jadi betul. Iya, simultan ya. Ini ibarat puzzle ini kan ya memang saling terkonek satu sama lain kan gitu. Dan kalau dibilang ya memang pengusaha-pengusaha kita kan yang tadi establishment ataupun ini kan juga semuanya pastinya pintu masuknya kan sumber daya alam ya. Baik tadi yang ekstraktif maupun penguasaan lahan ya. Ya kan salah satunya kan itu nggak ada yang benar-benar lahir dari misalnya industri yang berbasis teknologi kan. Semuanya juga kan belum ada ya. Belum, kita kan berharap di situ. Iya, kita berharap ke situ. Tapi faktualnya kan dan dia kelihayan Bang Bahlil untuk meramu ya kan old establishment ini kan menjadi hal yang menarik ya yang bisa kita lihat. Dan saya rasa Bang Bahlil selalu hadir dengan apa adanya ya
dengan gaya beliau gitu loh. Walaupun kita kadang-kadang suka memberikan masukan juga gitu ya. Tapi beliau nggak mau, dia tetap dengan gaya beliau juga gitu loh. Kasih masukannya apa misalnya? Ya mungkin untuk berbicara lebih yang nggak terlalu belak-belakan. Kalau beliau kan memang belak-belakan aja gitu loh ya kan. Iya. Tapi kan berhasil misalnya melakukan negosiasi dengan Singapura misalnya kan, salah satu yang berhasil dia gas dulu, akhirnya juga Singapura mau melakukan negosiasi juga dengan. Gue baru tahu tuh ya Pak Prabowo, ternyata Pak Bahlil itu punya 4 penerjemahnya nih di kemana-mana itu. Iya. Tapi gua ngerti loh cara. Nih gua nggak tahu. Nih Bang Angga bisa ngasih perspektif ya. Iya. Gue tuh ngelihat Kanda Bahlil ini salah satu kekuatannya adalah dia para elit ini merasa dia ini bukan orang yang berbahaya gitu. Karena ya kayak tadi ngomongnya belak-belakan, orangnya lucu gitu kan. Iya, jadi dianggap tidak mengancam oleh para establishment ini. Membayangkan jadi calon presiden kayaknya masih jauh lah gitu kan. Walaupun mungkin gitu ya. Tapi kan nggak di top of mind orang gitu. Sama kayak orang membayangkan dulu Pak Jokowi capres kan juga dulu tahun 2006 2007 kan nggak kebayang juga. Ya Bang Bahlil dalam konteks dalam konteks perspektif beliau itu orangnya sangat-sangat pragmatis aja gitu. Jadi dia mengerjakan apa yang kelihatan aja, dia nggak berpikir yang juga terlalu jauh-jauh lah. Dia ngukur juga mimpinya, walaupun mimpinya itu bertumbuh juga kan. Mimpinya bertumbuh, tapi dia mengukur dia mengaca baju juga, ukur baju juga, posisi dia seperti apa dan seperti apa gitu. Tapi kalau boleh dibilang ya beliau itu ibaratnya jenderal juga kan, ya dia juga udah punya pendukung yang memang juga solid juga gitu loh. Ya ini kan juga menjadi kekuatan dia juga kan gitu. Bang, tapi kalau sampai sekarang Bahlil di mana-mana masih dicap sebagai orangnya Jokowi. Ah itu lu gimana menjawab? Karena banyak banget yang mengidentikan Bahlil tuh ya proxy clear dan terpercaya Jokowi yang ada di kabinet gitu. Lu menjawabnya gimana? Ya itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah, dan dia juga menghargai proses yang ada. Artinya ya Pak Jokowi yang pada waktu itu memberikan kepercayaan ya kepada seorang Bahlil ya yang nggak bisa bahasa Inggris. Lu bayangin aja bro ya kan, nggak bisa bahasa Inggris, sekolah di kampung ya kan. STI Port Dumbai nggak ada di Google ada ya kan. Masih ada nggak tuh barang? udah bagus, sudah direhab. Udah diberikan kepercayaan untuk menjadi kepala BKPM gitu loh. Yang jabatan itu selama ini dipegang oleh orang-orang yang tadi kan ya istilahnya kaum aristokrat dan orang-orang yang memang istilahnya tuh ya bagian dari elit lah gitu. Sekolah bagus lah ya. Sekolah bagus lah. M. Lutfi, Hatip Basri, Gita Wirjawan gitu kan. Tom Lembong ya. Artinya kan ya itu kan bentuk daripada pada waktu itu ya loyalitas Bahlil juga kepada Pak Jokowi ya, sebagai orang yang memberikan kepercayaan, dan dia nggak pernah bermimpi karena pada waktu itu dia nggak pernah punya mimpi juga menjadi kepala BKPM dan akhirnya Menteri Investasi kan. Gitu, karena pada waktu itu ya singkat cerita ya informasi awalnya kan beliau bukan dijanjikan lah, dikomunikasikan untuk jadi Menteri Kelautan kan dan Perikanan pada waktu itu. Terus di periode yang 2019. Terus kenapa bisa geser barang itu? Ya kan dinamika elit yang ada pada waktu itu, dan kan Edi Prabowo di situ. Ya, hasil ini ya kompromi Pak Prabowo masuk. Pak Bahlil digeser lah ya. Dan mau digeser kan nggak komplain macam-macam kan. Dulu Pak Trenggono jadi apa ya? Waktu itu sebelum jadi KKP ya. Wamenhan. Oh Wamennya Pak Prabowo. Iya gitu. Jadi pada waktu itu ya Pak Bang Bahlil terus terang sedikit menolak juga. Oh menolak. Iya. Dan jadi kepala BKPM. Iya, kepala BKPM, dan diyakinkan oleh Bang Erik ya kalau nggak salah pada waktu itu untuk nerima lah. Karena ya tadi dia kan merasa memang tugas BKPM itu kan tugas untuk berkomunikasi ke internasional ya. Dia menyadari kemampuan
berbahasa Inggrisnya kan ya. Menteri-menteri IELTS 7,5 Iya, garda terdepan ini kan investasi dari seluruh dunia iya, kan. Tapi ya ketika dia berdiskusi dengan Pak Jokowi pada waktu itu, Pak Jokowi menjelaskan Lil bahwa persoalan investasi Indonesia itu bukan di luar tapi di dalam. Kayak itu kalian lu kira-kira gitulah Pak. Pak Jokowi menerjemahkan seperti itu dan memang kan dibuktikan ya ketika beliau diberikan kepercayaan menjadi kepala BKPM ya Naik, beliau beberapa investasi mangkrak ya pada waktu itu beliau selesaikan gitu ya. Dan waktu itu kan hilirisasi ditetapkan ya. Iya, waktu itu kan waktu itu langsung ekspor dapat bank segala macam ya. memberikan kepercayaan pada Pak Bahlil pada waktu itu beliau bukan Menteri SDM tapi yang untuk menstop nikel itu kan beliau yang waktu itu satgasnya ya waktu itu menstop ekspor raw material kan. Bang, tapi kalau sampai sekarang itu kan cerita Pak Bahlil jadi menteri Pak Jokowi. Ya, itu tunggu dulu. Sebelum ke yang sekarang ini menarik nih. Yang ya waktu itu kan gue ingat banget tuh karena Pak Bahlil itu awalnya kepala BKPM. Lembaganya yang dijadikan kementerian sama Pak Jokowi. Oh iya, karena biar Pak Bahlil jadi menteri. Iya, biar dia jadi menteri kan. Iya, tadinya menteri kepala BKPM, karena sekarang jadi menteri investasi. Iya, dari badan jadi kementerian kan. Iya, kata kalau beliau jangan kita udah lama Dinda jadi chairman, jadi minister dong. Ada juga kan dari Pak Chairman terus ini kan chairman ketua. Benar ini ketua, chairman minister dong minister. Memang kepala BKPM pakai nayaka kuning juga. Iya, cuma dilantik pada waktu itu ya kan. Iya, cuma tetap Pak Kepala. Kalau menteri kan Pak Menteri. Chairman kan. Minister kapan minister gitu loh ya kan. Iya kan. Karena Bahlil mau jadi menteri, badannya yang dijadiin kementerian kan. Dan harus ada menteri yang hilang juga. Iya kan, menteri yang akhirnya bergabung ya. Karena undang-undang pada waktu itu kan ada pembatasan kementeriannya. Dan Pak Bahlil itu menteri BKP penanaman modal pertama kan. Menteri investasi. Iya, menteri investasi pertama kan. Menteri investasi dan kepala BKPM. Iya, kepala BKPM Dulu kan Pak Kepala. Iya, kan. kepala betul. Baru Pak Bahlil jadi Pak Menteri. Menteri. Yang penting capek juga kita dipakai chairman. Chairman Dinda. Selama ini chairman terus. Iya, ada cerita-cerita gini. Minister dong. Sur kan. Sur, minister. Bang, tapi masalahnya itu kan cerita sama Pak Jokowi. Sampai sekarang masih dilekatkan dan masih dipanggil dan masih dianggap sebagai orangnya Jokowi. Gimana faktanya dan gimana lo menjelaskannya? Ya kalau sekarang kan presidennya Pak Prabowo ya, beliau tunduk dan patuh atas arahan perintah dari Pak Prabowo dong gitu ya. Aku nggak bisa nilai ya kalau orang luar ya mungkin punya pendapat, tapi kan kalau saya sebagai orang yang ya sering bersama beliau ya beliau tunduk dan patuh apa arahan dari Pak Prabowo kan seperti itu ya. Iya. Ya kan itu kan persepsi, namanya persepsi kan nggak bisa kita hilangkan. Orang udah punya ibaratnya loyalis sama orang kan susah juga kan. Iya. Nah, ini ada juga nih Bang yang harus lu klarifikasi juga. Ini relasi antara menteri-menteri Golkar di kabinet. Nah, ini kan ada Pak Erlangga, aristokrat lama kan, ada Pak Agus Gumiwang, ada ya itulah 3 lah paling enggak lah ya. Wakanda Bahlil ya. Dan 3 itu pernah jadi ketum Golkar semua loh. Pak Agus enggak dong? Iya, Kan, PLT. oh iya PLT. Iya benar. Dan ini ada di satu rumpun koordinator kementerian yang kementerian koordinatornya sama di bawah Kemenko Perekonomian kan, 3-3 kan. Nah, ada yang bilang Bang, ini relasi bertiga barang ini agak kurang ini nih apa istilahnya nih ya? Enggak kurang sih. Apa? Kelebihan ini aja, kelebihan ketegangan. ini isu yang ada nih. Lu yang ada di Kementerian SDM ya, juga. mungkin itu isu ya. Kalau kita lihat juga hubungan Bang Bahlil dengan Pak Erlangga kan juga cukup baik juga ya. Kelihatan kan kemarin juga habis dinner bareng atau segala macam juga gitu ya. Ya kalau soal tokoh-tokoh tersebut menjadi pembantu presiden kan itu kan beyond-nya Pak Bahlil juga ya. Itu kan juga prerogatif daripada Pak Presiden Prabowo kan untuk mengangkat siapa-siapa untuk menjadi pembantunya, walaupun memang itu kan ya dalam satu keluarga gerbong daripada Partai Golkar ya. Pertanyaan gua tadi ekstra ketegangan yang dianggap dan dipersepsikan publik itu ada pengaruh nggak pada kerja?
Ya aku nggak tahu ya kalau di kementerian lain apa perindustrian atau perekonomian, tapi kalau di kementerian ISDM sebenarnya kan tadi ukurannya kan capaian-capaian daripada KPI target yang disampaikan oleh presiden, dan sejauh ini kan hal tersebut ya tercapai ya, gitu aja sih. Jadi kalau hal-hal yang biodi itu kan aku juga nggak tahu ya. Misalnya tadi kan kayak misalnya di Kementerian Perekonomian ada apa, ada hambatan ini kan mungkin bisa di cross check sama teman-teman yang ada di Kementerian Perekonomian kan, seperti itu. Misalnya ya gitu ya. Iya kan, misalnya karena berbeda fatsun gitu, jadi apa yang Pak Bahlil mau mungkin pendapatkan challenging atau tantangan yang besar dari kementerian koordinator gitu misalnya. Ya, contoh kalau misalnya sederhana kayak Kementerian Perindustrian dengan ISDM, saya rasa juga hubungannya oke, seperti harga gas untuk industri kan penetapannya kan usulan dari Kementerian Perindustrian lalu ditetapkan oleh Kementerian SDM gitu ya. Saya rasa sih kalau itu nggak ada masalah ya. Cuman kalau yang lain-lain ya kan bisa didalemin sama yang lebih ngerti kan gitu kan. Itu udah kita kan kolam kita aja kan, nggak urus kolam yang lain kan. Itu udah jelas jawabannya. Silakan didalami. Tapi kalau Bang Angga ini pasti lebih banyak kodenya bos sebenarnya. Iya. Lebih banyak yang implisitnya daripada yang eksplisitnya. Betul. Itu cara kecanggihan permainan bos. Ya Sekjen HIPMI bos. Ya, tapi lagi-lagi Bang, kita balik lagi ke tadi kayak Erick Thohir menyarankan untuk tetap mengambil Kementerian Investasi tadi kan. BKPM kan ada. Sebelumnya juga HIPMI juga kan, Bang Lutfi kan di situ kan. Betul. Ya kan memang ini orang-orang yang dekat sama Pak Bahlil juga yang berada di sekitar di jabatan itu kan sebenarnya gitu. Nah, menurut Abang nih sekarang memang kalau saya lihat ya Bang Bahlil tuh dulu kebagian berinvestasi karena banyak orang-orang HIPMI-nya. Sekarang ini SDM juga banyak orang-orang Golkarnya pasti itu di sektor SDM gitu. Nah, Abang ngelihatnya gimana Bang Bahlil ini sekarang dalam di jabatan ini ketika banyak isu-isu soal reshuffle gitu misalnya. Pertama gini, Bang Bahlil jadi Menteri SDM itu kan di periodenya Pak Jokowi kan, ya. Melanjutkan Pak Arifin pada waktu itu kan. Pastinya pada waktu itu ada tugas khusus juga kan, yang mungkin pada waktu itu ya kita tahu ada program mengenai redistribusi juga ya, IUP tambang untuk ormas dan lain sebagainya. Dan beliau kan termasuk yang dianggap ya pada waktu itu mampu menyelesaikan persoalan tersebut dan turun langsung ya mengkomunikasikannya gitu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks isu reshuffle ya, kita kembali aja Pak Prabowo kan juga seorang teknokratik ya. Beliau juga ya pasti kan juga melihat capaian-capaian daripada kinerja menterinya itu secara objektif juga gitu ya. Jadi kalau terlepas daripada isu-isu di luaran, pasti kembali ukuran utamanya adalah performa daripada kinerja di kementerian tersebut, dan which is challenging di Kementerian SDM ini kan sangat besar sekali ya. Di samping bagaimana menumbuhkan para pengusaha baru juga ya di sektor tadi ekstraktif tadi, tapi kan menuju kepada hilirisasi dan industrialisasi itu kan nggak mudah ya. Orang yang selama ini cuma ngeruk aja ya kan dipaksa atau didorong untuk melakukan suatu bisnis model yang baru kan. Nah, ini kan juga challenging di sana. Nah, itu gimana Bang? Dipaksa menuju bisnis model yang baru ini kan banyak yang mengatakan bahwa negara tunduk sama konglomerat gitu misalnya. Ya tapi kan yang tadi kita kembali ke flashback misalnya pada waktu Pak Bahlil jadi Menteri BKPM, dan pada waktu itu yang melit ya bagaimana menstop ekspor nikel kan berhasil kan, dan itu juga mendatangkan income yang eksponensial juga kan dibanding kita ekspor ekstraktif ya. Nah tapi kan sekarang kan tentunya
bebannya kan tersharing juga ya, karena kan sekarang ada Danantara juga dan lain sebagainya. Jadi kan SDM menyiapkan polisi kebijakannya, tapi kan secara teknik bisnisnya kan ada Danantara yang memang ditugaskan juga ya. Kalau bisnis nggak ada modal, nggak ada kan juga nggak susah gitu loh jalannya kan seperti itu. Ya ini dana taktisnya dari Danantara. Iya kan konsepnya Pak Prabowo kan mikirnya begitu loh. Nah ini rekonsolidir supaya juga punya daya ungkit yang lebih kuat lagi kan. Makanya kata Bu Ani gara-gara ada Danantara budgetnya Kemenq jadi berkurang kan karena dividennya sebagian dikelola Danantara. Iya, tapi ya saya rasa seperti Pak Rosan kan juga mengambil juga beberapa kebijakan yang nggak populis juga, misalnya tantiem dihapuskan gitu lah untuk para komisaris. Abang gimana sebagai komisaris PLN? Ya kita tunduk dan patuh pada. Iya, pasti kan. Iya. Emang ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Kabar jauh gitu. Itu juga yang tolol juga gue ngapain gue tanya. Bang, tapi ini terakhir nih dari gue nih. Ini hal yang lain lah. Pak Prabowo kemarin baru ngasih amnesti sama abolisi ke Hasto dan Tom Lembong. Hasto udah tahu lah itu gunanya untuk apa lah. Tapi kan garis besarnya ini kan ingin katanya merangkul Bu Mega ya. Kalau Tom Lembong untuk merangkul dan kerukunan, maksudnya mau merangkul dan merukunkan Mas Anies. Karena selama ini dalam proses itu kan yang tampil terus kan bersama Tom Lembong kan Mas Anies, dan Tom Lembong dianggap manifestasinya dari wajah Anies Baswedan gitu. Abang sebagai mantan tim sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di 2007 yang kemarin berseberangan. Bagian daripada orang dalam ya. Iya, bagian dari orang dalam ramai bos karena dia menjadi nggak aja lo katanya dia yang ada di situ kan pencatatannya nggak Wira. Menurut lu seberapa lu percaya nggak ide Pak Prabowo mau merangkul Mas Anies dan apa gunanya? Dan apa gunanya? Dan menurut lu orang Gerindra mau apa enggak tuh Barat? Seberapa lu melihat ide apa anggapan seperti itu Pak Prabowo, ini tanda-tanda Pak Prabowo mau merangkul Mas Anies seperti dia merangkul Bu Mega? Ya pertama Pak Prabowo kan tentunya punya gagasan ya, gagasan besar beliau kan, program-program ini kan bagian gagasan besar beliau, termasuk juga ini kan dalam konteks politik tadi ya, membangun stabilitas. Jadi ya pasti ada orang-orang yang di sekitar beliau yang menerjemahkan keinginan dan gagasan yang beliau miliki ya, dan tentunya kan untuk orang-orang sekitar beliau yang menerjemahkan itu kan mungkin teman-teman juga sudah paham lah ya. Ya dilempar bulan kita kan. Ya aku pikir ya Abang Don lah ya, Bang Prof Dasko ya, yang menjadi apa ya? Ya orkestrator bagaimana memasak formula ini ya. Memasak formula ini ya, dan cukup sukses ya sampai saat ini ya. Sampai saat ini beliau cukup bisa ya menerjemahkan ya gagasan Pak Prabowo yang ada kan. Misalnya kalau pendukungnya Mas Anies dan mungkin Mas Anies sendiri mungkin ya akan diajak dan dirangkul oleh Pak Prabowo dalam kekuasaan dan pemerintahan. Abang seberapa rasional dan seberapa masuk akal tuh anggapan begitu? Kalau untuk itu saya nggak ingin berandai-andai, tapi kan Pak Prabowo juga udah menyampaikan juga kan kemarin kan. Jangan yang nggak berkeringat ingin masuk kan, kira-kira kan gitu kan. yang berkeringat aja belum ada masuk ya. Yang berkeringatnya masih ngantri ya. Jadi saya rasa ya proporsional lah ya, proporsional aja saya rasa dengan dinamika yang ada gitu. Tapi ya keinginan daripada Pak Prabowo kan juga bagaimana agar pemerintahan ini juga bisa stabil ya. Stabilitas ini menurut saya di era sekarang ini sangat penting ya. Karena kan kita menghadapi kompetisi dengan negara-negara tetangga kita yang which is itu juga ya mereka juga speed up ya, tanpa ada stabilitas ya sulit. Dan masalahnya Bang, amnesti dan abolisi ini terjadi di tengah jelang isu reshuffle kan. Iya kan. Jadi kalau isu reshuffle kan sebenarnya udah dari kapan tahu terus tiap bulan dihembuskan aja gitu, dihembuskan. Ya karena memang itu paling menarik juga reshuffle. Itu yang paling ruang gelapnya paling di situ tuh kan Bang, sama-sama enggak tahu kan. Namanya memberikan harapan kan oke-oke aja kan, hope kan bagi orang yang belum kebahagiaan. Biar yang mau ya berusaha. Yang mulai di dalam ya berusaha keras juga untuk mempertahankan gitu kan. Tapi menurut lu Pak Prabowo udah lupa apa enggak soal 11 dari 100 itu Bang?
Iya, nggak berandai-andai ya. Ya udahlah. Itu urusan beliau lah. Tapi ya beliau kan juga sebagai negarawan ya, tentu punya, kan dia sekarang presiden ya, bukan calon presiden lagi kan, beda kan. Dia Iya. namanya, beliau sudah sebagai presiden, kepala pemerintahan, kepala negara. Tentunya di atas segala-galanya kan bagaimana akselerasi pembangunan ini bisa sesuai target ya. Karena kan PR kita banyak lagi, terutama memang pengangguran, pengentasan kemiskinan ini yang harus kita improve lah bersama-sama. Oke. Oke, mantap. Paten. Nah, berarti Lord Bahlil habis ini Udahlah, ini kayak misteri lah ya. Kita main bola aja sama LBP kan. Oh iya, Jadi kan iya. LBP. Cocok. Main Itu bola udah lama kan. juga pengen wawancara LBP nih bang. Kemarin kita baru wawancara LBP yang beneran. Iya. Luhut bin Sarpanjaitan. Kan ya dia lihat pasti tonton kan podcast ini kan. Iya, Nanti iya, kan dia tolonglah. ya, Nanti kita abang akan share ke gelisah Kanda. kan. Nanti dia kan sebagai senior kan tahu Iya. kegelisahan daripada adik-adik ini kan. Adik baru tulis, kakak sudah baca. Terakhir kan kita teleponan itu beliau bilang kan, Dinda, gimana pidato abang? Itu dicet gak tuh? Ditit dong. Oke, sampai jumpa. Dadah.